Jadi yang pertama, seseorang senang dipuji karena merasa sempurna. Maka tadi dijelaskan kesimpulannya, kadang orang memuji suatu sifat yang layak dipuji atau sifat yang nggak layak dipuji. Kalau nggak layak dipuji, ingat semua bakal hilang, bakal sirna. Tapi kalau akan sifat yang layak dipuji, tergantung. Kadang kita benar memilikinya, kadang nggak punya sifat tersebut. Kalau punya sifat tersebut, maka Imam Ghazali bilang, jadikan bahagiamu bukan karena pujian, tapi bahagiamu karena pilihan Allah untukmu. Diberikan Allah untuk kita. Yang kedua, kalau kita kosong, jangan bahagia. Kenapa? Sebab kalau ente bahagia berarti hadza ghayatul junun. Ini orang gila namanya. Wa hakadha. Baik, as-sababus tsani. Dilalatul madah ala tazkir qalbil madih. Sebab kenapa orang senang dipuji? Sebab orang senang dipuji, pujian itu menunjukkan dilalah sebagai petunjuk bahwa tazkir qalbil madih. Kalau yang dipuji ini menguasai hati yang memuji. Seperti guru dipuji murid. Kenapa? Sebab murid hati ini genggaman gurunya. Bisa diarahin. Yang namanya murid nurut sama guru. Maka ketika dipuji oleh murid atau dipuji oleh orang, dia ngerasa bahwa ini orang hatinya digenggaman aneh. Artinya orang bakal nurut sama aneh. Aneh suruh apa juga bakal dilaksanakan. Kenapa? Sebab dia mujiannya terus. Tazkir qalbil madih wa kaunuhu sababan tazkir qalbil akhar. Dan pujian orang ini bakal menyebabkan orang lain pun hatinya bakal digenggaman aneh juga. Ketika satu orang mujiannya di halayak ramai, otomatis orang-orang kan bakal tertarik dan ikut juga bakal memuji. Maka ini ibaratnya nih, gara-gara satu orang dia bisa menguasai orang banyak. Fa'ilajuhu, maka obatnya masabak fi ilaji hubbil jah. Pelajaran yang lalu, cara ngobatin hubbul jah, cinta kedudukan, wal manzilah fil qulub bigat ittama anin nas. Putuskan tuh mengharap daripada manusia, wa talabil manzilah indallah, dan dengan cara engkau meminta kedudukan di sisi Allah, wa anta alam anna talabakal manzilah fi qulubin nas wa farhaka bihi yusgitu manzilataka indallah. Sebab ketika engkau punya kedudukan di hati manusia, senang mendapatkan pujian dari manusia, menunjukkan bahwa engkau tercampakkan dari sisi Allah, jatuh dari pandangan Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, as-sababut tsalits al-hishmah. Apa hishmah? Kehormatan. Ada rajulun hasim, ini orang yang sangat terhormat. Al-hishmah. Kenapa senang dipuji? Sebab kalau dipuji menunjukkan terhormat. Gal alati ittarat al-madih ila al-madah. Yang mengharapkan, yang mana al-madih ila al-madah, jadi mengharapkan pujian dari pemuji. Fa huwa yarja in ila gudrati aridatin la tabatalaha wa la tastahigal farah. Maka ketahuilah itu kembali kepada kudrah aridah. Kemampuan yang aridah. Arti aridah ini karena sebab-sebab tertentu la tabatalaha, tidak akan mantap selama-lamanya. Wala tastahigul farah wa afatul madhi alal mamduh azimah. Dan ketahuilah bahwa bahaya pujian bagi orang yang dipuji itu sangat besar bahayanya. Qala ba'du salaf man fariha bimadhin faqad makana syaitan min ayyadkhula fi batnih. Barang siapa yang berbahagia dengan pujian manusia, maka seakan-akan dia membuka jalan untuk syaitan masuk ke dalam dirinya. Masukin syaitan dalam dirinya. Wa qala ba'dhum idza qila laka ni'mar rajulu anta. Kalau ada orang memuji engkau, sebaik-baik manusia itu cuma ente doang. Orang yang paling baik di kampung ini cuma ente doang. Orang yang paling bagus di sini cuma ente doang. Fa kana ahab ilaik. Dan engkau menganggap pujian tersebut lebih kau sukai min an yuqalu laka, daripada orang mengatakan bi'sa rajuli anta. Seburuk-buruknya orang itu ente. Jadi kita nih dikasih dua pilihan. Kalau ada orang muji kita, sebaik-baik orang adalah engkau, atau orang mencaci kita, seburuk-buruknya orang adalah engkau. Kalau suruh milih, kita senang yang pertama, berarti kalau ente senang yang pertama, berarti ente bi'sa rajul. Berarti ente adalah orang yang buruk. Orang yang buruk. Fa anta wallahi bi'sa rajuli, kata Imam Ghazali. Sebab orang yang benar-benar baik nggak senang dipuji.
nggak sering dipuji. Yang ada khawatir, ya, takut. Makanya Nabi pernah bilang, kalau ada orang memuji engkau, maka itu bukan temanmu, itu adalah musuhmu. Nah, maka kalau ada orang muji ente, ambil pasir taruh di atas kepala nih. Syahatil wujuh. Ini orang yang bakal nyesatkan kita nih. Ya, bikin kita jauh dari Allah. Kaza. Hatta inna ba'dal khulafa'ur rasyidin sa'ala rajulan an syai'. Salah satu khulafa'ur rasyidin dari a'immatul arba'ah, Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman minhum, tidak disebutkan namanya di sini. Sa'ala rajulan, bertanya kepada seseorang an syai'in, atas suatu perkara. Faqala, maka orang yang ditanya ini berkata, ya Amirul Mukminin, anta ya Amirul Mukminin khairum minni wa alam. Engkau ini lebih baik dari saya dan engkau lebih paham akan daripada saya, lebih tahu daripada saya. Maka hadza Amirul Khulafaur Rasyidin ini berkata, faghadib, dan dia pun marah, wa qala inni lam amuraka bi an tuzakkiyani. Ane enggak merintahkan ente untuk puji saya, bukan. Saya nanya apa jawabannya. Bukan saya merintahkan kau tolong puji saya, enggak. Jadi tolong jangan puji saya, kata ini kata sahabat ini. Wa inna ma karihul madah khifatan an yafrahu bi madhil khalq wa huwa mamgudun indallah. Dan mereka khawatir, karihu, tidak suka dipuji oleh manusia. Kenapa khifatan? Karena rasa takut mereka ayyafrahu bi madhil khalq, sehingga mereka berbahagia, khawatir mereka bisa bahagia karena pujian manusia, dan itu merupakan murkanya Allah untuk mereka. Wa hum mamgutun indallah. Dan mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Idarus Al-Akbar, Al-Habib Abdullah Al-Idarus bilang, barang siapa yang mencium tanganku ka'annahu latomani, itu sama kayak dia nampar wajah saya. Wa man qabla riji ka'annahu fagga aini, dan barang siapa yang mencium kakiku, kata Imam Al-Idarus, itu sama kayak nyongkel bola mata saya. Artinya nggak senang digituin. Bahkan di antara Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, Asy-Syahid, dia pun juga begitu. Dia bilang ketika orang mau cium tangan, aneh ngerasa nggak pantas dicium tangan aneh. Sebab aneh tahu siapa diri saya sebenarnya di hadapan Allah. Tuh, lihat. Jadi khawatir dengan pujian. Khawatir kenapa? Takut mereka ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Li'anal mamduh wal mugharrab indallah. Sebab orang yang patut dipuji adalah orang yang sebenarnya dekat dengan Allah. Wal mazmum bil haqiqah huwa al mub'ad min Allah. Sedangkan orang yang hina adalah orang yang jauh dari Allah. Al mulqa finnar, yang dicampakkan ke dalam api neraka bersama orang-orang yang jahat. Jadi bukan orang yang terpuji karena dipuji manusia, orang yang hina karena dihina manusia lah. Yang terpuji itu yang dekat dengan Allah walaupun dicaci maki seluruh dunia. Walaupun orang mencaci maki dia, orang menghina dia, tapi dekat dengan Allah, hadza mamduh. Ini orang yang mamduh. Sebagaimana kita tahu, pernah mendengar kisah salah satu di zaman Salatin Bani Utsmaniyah, ya, di Turki sana kalau tidak salah kisahnya. Jadi ada sang sultan ini, dia malam hari itu nggak bisa tidur, gelisah, sehingga dia pun keluar dari istana, ngajak abdinya dia yang nemenin dia jalan, memakai pakaian masyarakat kampung, untuk nyamar, untuk lihat keadaan kampungnya. Ketika dilihat di kejauhan ada orang warung menjual khamar. Sang sultan kaget, dia bilang, astagfirullah, ini nggak pernah kita lihat, laporan nggak pernah nyampe nih. Dideketin. Pas sudah deket ke situ, didapetin ada satu jenazah tergeletak di depan, nggak ada orang peduli. Itu orang mundar mandir, beli khamar keluar, masuk ke warung beli khamar keluar lagi. Itu jenazah tergeletak, nggak ada yang hawil, nggak ada yang pedulikan. Sampai sultan bingung lihat keadaan kayak gini. Artinya ini masyarakat saya parah banget berarti. Ada orang meninggal kagak diurus. Sampai ditanya orang lewat yang beli khamar, dia bilang, "Fulan, maaf tuan, tolong ini diurus nih jenazah." Dia bilang, "Nih orang kayak gini nggak perlu diurus.
Kenapa? Ini orang paling bejat di kampung kita. Masya Allah. Ini yang ngomong paling bejat, tukang mabok. Artinya orang yang mabok melihat dia ini lebih parah banget, lebih parah dari dia. Ini orang bejat nggak usah diurus. Dia bilang, astagfirullah. Kalau kalian nggak mau ngurus, tunjukkan saya di rumahnya, saya mau bawa nih jenazah. Dan kalau ente mau urus nih jenazah, silahkan. Tuh, rumahnya ada di sebelah sana. Maka Sultan ngomong sama pembantu, ayo kita angkat, kita bopong nih jenazah. Berdua. Tengah malam nyampe ke rumah Paduka itu istrinya. Waktu melihat suaminya sudah tergeletak meninggal dunia, nangis. Ini istri. Kata sang Sultan, kalau isbiri, yang sabar, ya, yang sabar. Terus ini istri ngomong kepada Sultan. Karena waktu itu Sultan dia bilang, Tuan, saya mau tanya satu hal. Tolong jawab dengan jujur. Apa yang kau inginkan? Di mana suamiku saat meninggal dunia dan bagaimana keadaannya? Sultan ditanya kayak gini gak enak, mau jujur. Kenapa? Artinya parah banget keadaannya. Dia bilang, ya, alhamdulillah, insyaallah min ahlil khair, insyaallah dia meninggal husnul khatimah. Yang penting ente sabar. Sampai kau ceritakan gimana keadaan dia dan di mana saat dia meninggal dunia. Apakah orang peduli sama dia? Karena dipaksa akhirnya Sultan ngomong, iya, jujur, ya, suamimu ini meninggal di depan warung penjual minuman keras. Terus dan orang-orang nggak ada yang peduli, ya, nggak ada yang memperdulikan dia. Sang istri dengar kayak gitu langsung duduk depan wajah suami, dia ngomong, ane udah bilang ke ente suamiku, kalau kau lakukan itu, orang-orang kampung ini nggak bakal peduli sama engkau. Ya, sampai Sultan bingung, memang apa yang terjadi sebenarnya? Bilang, Tuan, suamiku ini orang baik, suamiku ini orang soleh. Ya. Setiap malam dia pedagang. Ya, ketika dapat uang, maka uang tersebut dibelikan minuman keras, semuanya diborong, dibawa ke rumah, kemudian dibuang ke minuman keras. Dia bilang, ya Allah, cuman ini yang saya mampu mencegah umat Nabi Muhammad mabuk malam ini. Ya, cuman ini yang bisa Anda lakukan. Dapat uang lagi besok, dia pergi ke tempat PSK gitu. Itu semua wanita-wanita tuh diboking semua nih. Terus dia bilang, ya Allah, cuman ini yang bisa saya lakukan, menghalangi orang berzina ini malam. Tiap malam kayak begitu tuh sampai aneh bilang, kalau kau lakukan kayak gini, hai suamiku, akhirnya orang gak ada yang peduli sama ente. Dia bilang, gak jadi masalah, tenang aja, kalau orang gak ada yang peduli, Sultan bakal peduli sama saya. Dia bilang, hati Sultan ngomong, subhanallah, ini ternyata bukan orang sembarang, ini orang soleh. Ini gara-gara dia nih malam ini gak bisa tidur, kata Sultan. Kalau khalas ya fulana, ya, ihtasibi soh kalam zaujik, benar ucapan suamimu. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, anak Sultan. Ya. Dia bilang, gara-gara dia nih, ya, aneh nih malam gak bisa tidur sampai aneh ngurus jenazahnya. Kelas, jangan khawatir. Besok, kata Sultan, aneh bakal perintahkan semua yang ada di istana untuk ikut melayat dan melakukan proses penguburan sama-sama. Dan saya pun akan ikut mengikuti proses penguburannya. Jadi Sultan yang ngurus. Ya. Ada lihat, walaupun orang mencaci maki dia, tapi kalau Allah puji, terpuji di hadapan Allah. Walaupun orang hina, orang nggak peduli sama dia, tapi lihat kalau orang-orang yang orang dipuji oleh Allah punya kedudukan, tetap mamduh, tetap orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata gal dinyatakan fahadzal mamduh in kana indallahi min ahlin nar fama azama jahalahu idza fariha bimadhi ghairihi. Dia bilang terus terang, ini orang yang dipuji, padahal dia termasuk orang yang menjadi penghuni api neraka. Lihat betapa bodohnya dia, berbahagia atas pujian orang. Ujung-ujungnya neraka. Wa in kana min ahlil jannah, kalau dia menjadi penghuni surga, fala yang bagi, tidak sepatutnya dia berbahagia illa bi fadlillahi ta'ala wa tanahi alaih. Maka janganlah kau berbahagia, melainkan bahagialah karena pilihan Allah, karena anugerah Allah untukmu dan pujian Allah untukmu. Wa mahma alima annal arzaq wal ajal biyadillah, maka barang siapa yang meyakini, mengetahui, diyakini dalam hatinya rezeki dan ajal semuanya di genggaman Allah, qala iltifatu ila madhil khalq, maka dia bakal merasa enggak bakal terpengaruh dengan pujian manusia, ya, wa dhammihim, dan cacian manusia, wa saqata min qalbi hubbul madah, dan akal tersingkirkan dengan sendirinya cinta pujian. Kenapa? Sebab dia sibuk bima yahummuhu
min amri dinihi, sebab yang disibukkan cuma urusan agamanya dia. Nah, jadi orang kalau sibuk dengan urusan agama, urusan akhiratnya, urusan matinya, urusan ibadahnya, maka dia bakal lupa tuh dengan pujian manusia. Jadi orang yang senang dipuji berarti orang yang lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq bis-shawab bi rahmatih. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semuanya sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar karena rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Anda rasa cukup sampai sini dulu. Insyaallah Allah berikan taufik bimbingan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.